Jangan lupa channel dan video ini di subscribe, komen, dan di like agar channel ini terus berkembang dan bertumbuh dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Kita tinggalkan soal bola, Bang. Iya. Abang ini terkenal sebagai seorang inovator. Banyak saya dengar juga di mana-mana di beberapa ODPD bos Andi Pidiasama itu adalah seorang inovator. Banyak inovasinya yang dikembangkan khususnya di Kecamatan Herlan. Apa saja sih yang dikembangkan, Bang? Yang baru-baru ini kan kita juara 2 inovasi Polwan Tingkat kabupaten. Luar biasa. Tapi ini kan belum ini awal. Iya. Jadi saya juga belajar, bahwa saya banyak belajar dan meminta masukan dari teman-teman di desa dan termasuk di dengan bencana, memotivasikan untuk melangkah lebih baik, membuat sebuah inovasi baru. Dan tentu Pak, kami ini tim, jadi bukan kami kerja sendiri. Di belakang saya ini Pak hebat, tenaga-tenaga honor yang punya sumber daya manusia andal, dan kami tidak bisa bekerja tanpa mereka. Termasuk dukungan desa, lurah, dan pimpinan instansi, dan tentu Pak masyarakat Herlan yang mendorong dan mendoakan ini ada sebuah keberhasilan. Jadi Pak kerja kolaborasi. Kalau saya itu koordinasi dan kolaborasi. Penting itu ya. Ini yang kami selalu lakukan. Setiap langkah kami itu yang melakukan. Dan ini lahirlah Polwan menjadi terbaik kedua di Lomba Sinopan tahun 2023. Polwan. Pos layanan malam warga Herlan. Kirain Jadi polisi wanita. bukan saja Pos layanan malam warga Herlan. Iya. Jadi bukan saja dilihatnya pelayanan di siang hari, di malam hari juga ada. Kita lakukan ini Pak pelayanan malam. Nah ini Pak, kenapa orang bertanya kenapa ada ini Polwan di Herlan? Iya. Ini karena 80% orang Herlan itu adalah petani dan nelayan yang hidupnya di kebun pagi sampai sore. Kenapa banyak calo? Karena banyak orang diuruskan Pak. Ini kita tangkap. Dan setiap kami turun dengan camat saya selalu menangkap. Apakah tidak boleh ada pelayanan kami selain siang hari karena saya sibuk? Iya. Lahirlah Polwan. Kita kerja dari tahun 2022. Membuat susah sekali Pak untuk sampai dijual sebenarnya. Butuh kesabaran, butuh keteguhan, karena kita buat proposal kadang salah, kita diajari, karena membutuhkan waktu, tidak pakai dana APBD dan lain-lain. Tidak ada APBD ya? Tidak ada. Itu peluang kita kan dikasih kopi makan ya, paham lah. Saya tidak pernah menggunakan ini banyak orang bertanya. Kenapa orang melakukan pelayanan publik sedangkan dana itu dari mana? Katakan karena Allah yang berikan jalan terbaik. Karena kalau orang kerja ikhlas, tulus, pasti banyak berkah datang. Ya itu yang membuat ini Polwan menjadi sebuah program pelayanan. Dan itu Pak satu-satunya di Bulukumba. Bahkan di selatan ini bisa dicek tidak ada Pak kecamatan buat layanan malam. Luar biasa. Satu-satunya di Bulukumba. Kecamatan lain dari 10 kecamatan cuma Herlan yang punya layanan malam. Selebihnya tidak ada. Dan bahkan kemarin camat ke Jakarta karena Polwan. Itu. Iya, diundang oleh Kemendagri. Karena Herlan dia punya inovasi layanan, inovasi pelayanan publik. Sampai Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi itu, Bang ya. Camat pernah diundang ke Jakarta atas perintah bupati. Dan itu tujuannya, manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat ya? Iya, saya kira sudah masyarakat rasakan. Ini terbukti dengan setiap malam ada yang datang terlayani. Kemudian ada kita gini di YouTube bagaimana kepuasan masyarakat dengan adanya pelayanan malam. Warga Makassar yang datang, yang biasanya mengurus tanah untuk waktu 2-3 hari, dia langsung kalian PP kembali selesai di malam. Kemudian orang sakit di rumah sakit yang butuh SKTM, orang melahirkan, kita kasih namanya, kita lengkapi kerjasama dengan replikasi capil, kita kasih akte kelahiran, kasih kakak lagi. Orang yang menikah di malam hari, dia lapor ke kita kasih malam hari, kita kasih KTP, kakak, suami istri dan mertua-mertuanya. Ini kan capil sudah di kecamatan Pak, jadi kita kolaborasi juga dengan capil. Luar biasa itu. Manfaat yang di Polwan. Pelayanannya Bang? Pelayanannya dari jam berapa sampai jam berapa? Setiap Senin, Rabu, dan Sabtu.
jam 7 sampai jam 9.30 atau bahkan jam 10 kalau ada. Bahkan kemarin waktu ada pelayanan pajak kita sampai jam 1 melayani masyarakat di kantor camat. Jadi selalu berkolaborasi pada instansi yang lain. Dan itu dampaknya luar biasa. Respon Bupati? Ini kan kita sudah juara 2, diberikan dana 5 juta, 3 juta. 3 juta untuk juara 2. Ini kan dari Pak Bupati APBD, luar biasa. Ini Bupati memperhatikan itu. Dan tentu kami tangkap bahwa Bupati selalu menggaungkan pentingnya inovasi. Saya bawahan ditangkap itu bahwa kita harus membuat inovasi, keinginan pimpinan. Dan inilah Poluan, Pak, yang sudah cukup dikenal juga. Dan insya Allah tahun depan mungkin kalau kami diundang, kami juga siap bertarung di provinsi. Luar biasa. Respon masyarakat? Lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Karena ini Pak, ini Poluan di Herlang. Iya. Ada dampaknya yang dirasakan. Jadi orang melayani semua pelaku UMKM di sekitar kecamatan juga menikmati hasilnya. Karena orang mau makan, mau ngopi, ngumpul di sana. Saya kira begitu, Pak. Kemudian masyarakat mau nikmati juga taman-taman, anak pemuda juga bisa karena ada yang nuansa pelayanan. Poluan 2022 hadir dan ternyata mendapat respon di tahun 2023. Untuk 2024 apa yang 2024 kami gagas sekarang ada namanya Jempoledis. Jadi masih dalam pelayanan publik, tapi kalau Poluan kan ke kantor. Kalau ini Jempoledis kami yang akan ke bawah. Jadi semua orang stunting, disabilitas yang membutuhkan pelayanan tidak usah ke kantor. Telepon kami kami turun, Pak. Baik siangnya maupun malamnya, asal jangan tengah malam. Karena beda kota dengan kecamatan. Kita antar langsung melayani, kita terjun langsung ke bawah untuk memberikan pelayanan. Ini kan yang pelayanan, Pak, pelayanan publik. Kita yang sudah siap jadi pelayan. Dan mesti seperti itu. Langsung dilakukan. Apapun resikonya. Instansi pemerintah ya. Tidak boleh. Tidak masuk. Tidak boleh kita layani. Kita pelayan. Dengan segala resikonya kita siap. Baik, guys. Beliau juga terkenal sebagai penggagas literasi di Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kecamatan Herlang. Dan ada komunitas yang dibentuk, namanya Komunitas Literasi dan Edukasi, Bang ya? Iya. Bisa disebutkan apa itu Komunitas Literasi dan Edukasi? Jadi ini namanya Komunitas Literasi dan Edukasi. Jadi ini diawali dengan sarannya adik melihat bahwa Pasca Herlang ini kayak ini bisa dibangun dengan andalkan dengan anggaran APBD. Karena banyak yang kita ingin lakukan tidak disentuh dengan anggaran APBD. Makanya lahirlah komunitas dan ada beberapa kita dorong memang, terutama dengan literasi peningkatan kualitas sumber daya. Jadi ada namanya kita kemarin namanya Herlang Hebat. Jadi Herlang Hebat itu adalah Hebat Herlang Edukasi Brilliant Academy. Jadi gunanya bagi adik-adik yang tamat SMA mau ke perguruan tinggi, yang mau jadi P3K bisa menghubungi kami. Kami punya struktur di sana. Jadi ada seorang dosen di Parepare. Ini yang punya program. Kemudian kita tangkap, Pak, apa kelemahan-kelemahan ASN kita, apa kelemahan-kelemahan pemuda kita. Maka adalah public speaking, ada kepemimpinan digital, ada digital talent. Ini tuh banyak sekali, Bang ya. Dan ini strukturnya adalah strukturnya seorang anak Herlang yang kerja di kementerian Kominfo. Dia tangkap bahwa sekarang banyak ASN yang belum bisa tampil bagus. Dibutuhkan ini, ada pemuda-pemuda kita, PKK kita dorong semua untuk menguasai ilmu, termasuk digital pemimpinan atau leadership. Bagaimana pemimpin bisa memberikan yang terbaik bagi bawahnya, memahami literasi itu, memahami kemajuan teknologi. Ini peran kita pada dalam organisasi. Dan kemarin juga kita sudah serahkan mahasiswa yang nyaris sudah kuliah. Itu karena bantuan teman-teman kita literasi. Kemudian bantuan beasiswa untuk orang miskin. Kami juga sudah sementara tinggal penyerahannya ke siswa. Oh, jadi beasiswa ini sudah jalan juga? Sudah jalan karena kemarin dari 25-50 orang diseleksi itu baru 3 lolos. Inilah akan kita berikan dan tinggal menunggu konseptornya dari Palu. Ada Prof Malah, Prof Nur, teman SMP saya dan kebetulan orang Herlang juga, hampir tetangga, jalan 2 kilo. Ini kita lakukan. Jadi banyak hal. Kemudian
kita dorong bagaimana di tahun menjadi taman-taman literasi membaca, literasi. Tapi ini kan prosesnya masih butuh waktu karena sejumlah program kami ini bukan karena semua dieksekusi tahun ini. Ada tahun 2024, ada 25. Yang berjalan. Karena ini kan semua konseptor program di luar daerah, ada di Ternate, ada di konseptornya di Bang ya? Iya, ada di Palu, ada di Manado, ada di Jakarta, sehingga butuh waktu. Dan itu asli Herlang. Asli Herlang semua. Asli Herlang. Dan itu belum seberapa Pak, baru 7. Dan saya belum memberikan apa, masih banyak yang di luar sana ingin masuk untuk memberikan pikiran-pikirannya terhadap program kita di kecamatan. Ya saya kira begitu. Jadi ini semua kita sumbangkan ke Herlang Pak, berbagai ide gagasan kita. Itu tadi disebutkan ada anak yang nyaris tidak kuliah, meskipun sudah lulus di perguruan tinggi. Itu apa masalahnya Bang ya? Masalahnya begini, ini anak kan teman kelas anak saya. Anak saya waktu pulang sekolah menangis. Saya bilang, kenapa menangis? Dia bilang, ada temanku ini yang mau kuliah nggak ada uangnya. Saya terpanggil Pak. Saya bilang, bagaimana caranya nih? Ini anak tinggal besok. Kalau dia nggak bayar besoknya, dia nggak kuliah. Mungkin karena petunjuk Tuhan. Saya ditelepon jam 5 oleh sangka di Facebook, dan jam 5 ada yang respon dari kita di Promala. Dia katakan, kasih nomor itu anak, saya kasih nomornya, dan dia di Samarinda, pertemuan seluruh wakil rektor. Dan beliau menyampaikan bahwa sekarang saya sama dengan pembantu rektor 2 UNER. Saya komunikasikan. 1 sampai jam 12 malam baru bertanya. Ini anak Pak besok sudah selesai. Hari itu selesai, tidak masuk lagi itu anak. Hari itu. Jam 5 saya ditelepon sama Prof bahwa ini anak diterima di UNEM dan saya sudah bayar ke SPP-nya. Luar biasa itu anak. Anak yatim piatu. Dan ini anak masuk di sebuah fakultas yang lumayan bagus. Luar biasa. Dan sekarang anak ini kuliah. Dan ada sudah siapkan, ada dulu kan ada yang mau siapkan rumah. Dan terakhir yang saya cek bahwa ada satu komunitas yang menyanggupi uang kuliahnya semuanya. Dan ini anak sekarang juga sudah jarang komunikasi, mungkin kan kesibukan juga sih. Tapi yang penting kan dikerja ikhlas tulus, insya Allah segala kemudahan itu Pak bisa didapatkan. Dan mereka sudah menikmati karena mereka sudah kuliah. Ke depan selain inovasi literasi yang disebutkan tadi, apalagi yang dikembangkan oleh komunitas literasi dan inovasi? Ini kan kita orang Herlang. Tentu kita ingin baik, bagaimana membangun kampung halaman. Ke depan saya punya cita-cita menjadi kecamatan inovatif. Dan sekarang ini di Herlang, semua sekolah kan boleh dikata sudah ada C-Orange-nya Pak. C-Orange ini semua sekolah-sekolah. Dan itu di dalamnya ada literasi. Dan sudah banyak sekolah yang berbenah. Dan memang tahun 2024 kita terus dorong di kepala sekolah untuk melakukan program-program inovasi, sehingga tahun depan Herlang juga bisa ikut sekolahnya dalam lomba sinopan. Karena tahun ini tidak ada Herlang sekolah yang ikut lomba sinopan. Mungkin semua gugur. Tapi tahun depan kita coba, dan dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pelatihan closing clinic dengan operator untuk memahami pentingnya di inovasi. Dan yang Pak inovasi ini Pak harus kita tekun. Tidak mesti jenuh. Kalau jenuh berhenti Ki. Begitu ya. Kalau bosan Ki berhenti. Butuh kesabaran Pak, dan butuh kolaborasi dengan teman-teman. Tidak bisa kita buat inovasi dan jalan sendiri. Mesti kolaborasi dengan semua lain. Dan tidak boleh mengenal yang namanya putus asa. Jangan kalau cepat Ki patah semangat, tidak jalan ini program. Tambahan tinggal orang Pak, sabar orang. Saya juga dulu waktu kerja ini awalnya di 2024 bulan 8 saya berhenti kerja. Ambil frustasi. Semakin dikerja semakin banyak salahnya. Karena saya diyakinkan sama teman-teman di Wapil Banda, di teman-teman Pak Dr. Bahar. Lanjutkan lagi Ki, patah semangat. Akhirnya saya bisa berprestasi. Saya bisa menjelaskan dengan bagus. Coba dulu kan kita kalau video.
Oh, cuma kalahnya di situ ya? Ya lain kan sudah pengalaman, kayak Iya. Capil kan sudah pengalaman. Tapi paling tidak itu ya sudah Iya. luar biasa Bang ya. Luar biasa ya. Ya dibandingkan dengan OPD lain, Iya, instansi lain, bahkan kecamatan lain, Ya, apalagi itu saya tidak dari- dilakukan saya dan dulu melakukan berhadapan itu. dengan anak OPD. Wah, luar Saya sendiri biasa. kecamatan dan Iya. alhamdulillah. Iya. Baik, itulah diskusi saya dengan beliau pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang sebenarnya mesti digali oleh beliau, tapi kesibukan beliau mengharuskan kita sudahi diskusi pada kesempatan kali ini. Tetapi saya meminta closing statement dari beliau. Silakan, Bang. Saya pertama bahwa bangunlah Herlan dengan ide dan gagasan, tanpa dengan kejahatan, tanpa dengan fitnah, karena semua akan merugikan Herlan, Pak. Yang kedua bahwa saya selalu membuka ruang terbuka untuk teman-teman adik-adik sekalian untuk saling berdiskusi dan berdialog dengan membawa gagasan, bukan dengan fitnah. Iya, baik, luar biasa diskusi saya dengan beliau. Tetapi karena waktu kita sudahi. Dan untuk Anda sekali lagi jangan lupa channel dan video ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.